Sahabat pendidikan karakter, ada 13 alasan mengapa kurikulum Merdeka belum layak diangkat sebagai kurikulum nasional. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut. Tanya Pak Doni saja. Alasan yang pertama, kajian akademik naskah kurikulum Merdeka yang miskin telaah kritis. Di dalam sebuah rejim yang demokratis, kajian-kajian naskah akademik terkait pengembangan kurikulum sebuah bangsa biasanya itu dapat dengan mudah diakses dan diperoleh oleh para akademisi untuk dibahas, didiskusikan, dan diperdebatkan dalam level intelektual akademik. Sayangnya, tidak terjadi dialog-dialog intelektual akademik yang baik dan kritis yang sesungguhnya menjadi alat kontrol publik yang baik dalam rangka memahami dan melihat apakah kerangka berpikir paradigma yang dipergunakan di dalam sebuah kurikulum Merdeka itu sudah baik atau tidak dan apa saja yang perlu dikritisi. Alasan yang kedua adalah koherensi di dalam kerangka kurikulum. Ada 3 bagian besar yang harus ada di dalam sebuah sistem kurikulum. Pertama adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua, pendekatan metodologis dan pedagogis yang dipergunakan. Lalu yang ketiga adalah sistem evaluasi dan assessment untuk menilai keberhasilan sebuah kurikulum itu seperti apa. Dalam sistem evaluasi dan penilaian yang dibahas di dalam kurikulum Merdeka, strukturnya hanya terbatas pada lingkup sekolah dan kelas. Yang kita desain ini adalah kurikulum nasional. Kurikulum yang berlaku untuk seluruh anak Indonesia perlu semacam evaluasi yang independen dan objektif untuk menilai sejauh mana hasil belajar anak-anak Indonesia ini bisa ditera. Seluruh anak Indonesia seharusnya memiliki benchmarking yang sama. Kompetensi, pengetahuan seperti apa yang minimum yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Kita tidak memiliki sebuah sistem secara nasional untuk menilai hasil belajar peserta didik masing-masing individu per individu yang dilakukan oleh lembaga mandiri yang independen yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, sehingga lembaga ini dapat mengukur dan menilai sejauh mana kualitas pendidikan anak-anak Indonesia berdasarkan kurikulum yang diterapkan. Jadi ada defisit terhadap sistem assessment untuk menilai hasil belajar anak-anak Indonesia secara objektif dan penilaian ini dilakukan oleh lembaga yang mandiri atau independen. Yang ketiga adalah distorsi nilai-nilai Pancasila di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi-dimensi di dalam profil pelajar Pancasila itu justru tidak secara langsung mencerminkan sila-sila di dalam Pancasila. Bahkan di dalam naskah akademiknya disebutkan bahwa dimensi-dimensi di dalam profil pelajar Pancasila memang tidak diturunkan langsung dari sila-sila Pancasila. Dimensi-dimensi dalam nilai-nilai Pancasila ini secara pedagogis dan secara konseptual bisa mendistorsi pemahaman anak-anak Indonesia tentang nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Proses pembelajaran yang seperti ini dalam jangka panjang akan mendistorsi konsepsi anak-anak Indonesia itu sendiri tentang apa itu nilai-nilai luhur Pancasila. Karena adanya defisit di dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila bahkan berpotensi mendistorsi anak-anak Indonesia dalam memahami lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila, maka saya melihat kurikulum Merdeka ini memang belum layak untuk diangkat sebagai kurikulum nasional. Yang keempat, materi esensial yang ternyata masih padat. Kurikulum Merdeka berpretensi menyederhanakan materi pembelajaran dengan membuat istilah baru, yaitu mempelajari materi esensial. Materi esensial ini katanya untuk mengatasi kelemahan di dalam kurikulum 2013 yang berisi materi yang sangat padat. Isi materi di dalam kurikulum Merdeka ternyata belum ada penyederhanaan secara signifikan. Materinya yang esensial itu ternyata tetap padat. Yang kelima, keampuhan kurikulum Merdeka itu belum teruji. Selama masa pandemi, kurikulum yang lebih ampuh itu adalah kurikulum darurat, bukan kurikulum prototipe. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan selama masa pandemi dengan adanya otonomi dari Bapak Ibu Guru untuk menyederhanakan isi materi kurikulum 2013 dan mengkontekstualisasikannya dengan kebutuhan saat itu, maka anak-anak bisa terhindar dari learning loss yang berkepanjangan. Sementara kurikulum prototipe itu belum benar-benar terbukti ampuh pada masa itu karena pada masa itu baru diterapkan di dalam sekolah-sekolah penggerak.
Bahkan dari segi jumlahnya pun yang melaksanakan kurikulum darurat waktu itu lebih banyak daripada yang melaksanakan kurikulum prototipe. Setelah 3 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka tidak mampu mengangkat skor tes PISA kita di dalam uji internasional. Ini terbukti skor PISA kita yang jebol. Tetapi pemerintah mengklaim bahwa selama 3 tahun ANBK itu meningkat karena mereka melaksanakan kurikulum Merdeka. Tentu ini kesimpulan yang tergesa-gesa. ANBK tidak dapat dijadikan alasan untuk mendukung keberhasilan kurikulum Merdeka. ANBK hanya membuat sekolah itu jago kandang. Sementara ketika diuji dengan ujian yang sifatnya internasional, objektif oleh lembaga di luar pemerintah itu sendiri, kurikulum Merdeka sendiri ternyata belum menunjukkan keampuhannya. Bahkan di dalam tes PISA, dalam semua bidang sains, matematika, dan reading, kita jeblok, turun semuanya. Padahal selama 3 tahun kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa kurikulum Merdeka itu kurikulum yang sudah ampuh dan memang pantas untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia? Alasan keenam, pemerintah mengklaim bahwa sudah ada 300 ribuan sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Karena itu, kurikulum Merdeka sudah pantas diangkat sebagai kurikulum nasional. Argumentasi seperti ini tidak masuk akal, karena banyaknya sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka tidak menjadi jaminan bahwa kurikulum Merdeka itu sudah baik dan sudah oke. Bahwa banyak sekolah sudah melaksanakan itu sangat berbeda dengan bagaimana apakah kualitas kurikulum Merdeka itu sudah baik atau belum. Dan perlu kita ingat bahwa di dalam proses implementasinya kurikulum Merdeka ini terdapat banyak pemaksaan-pemaksaan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Jadi, banyaknya sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka tidak dapat menjadi justifikasi bahwa kurikulum Merdeka itu sudah baik. Berbagai macam pemaksaan-pemaksaan dan fakta bahwa sudah ada lebih dari 300 ribu sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka tidak dapat menjadi justifikasi bahwa kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang sudah baik. Alasan ketujuh, kurikulum Merdeka mengutamakan promosi daripada retensi atau mengutamakan bahwa siswa itu akan naik kelas atau siswa itu akan lulus, daripada membiarkan siswa itu tinggal kelas atau tidak lulus. Tentu kebijakan ini kebijakan yang kurang tepat. Anak-anak Indonesia itu butuh disiplin, butuh pengembangan etos belajar yang tinggi. Kalau semua anak lulus, semua anak naik kelas, tentu ini akan membuat mereka tidak termotivasi untuk belajar. Sudah tidak ada ujian nasional, selalu akan naik kelas, maka mereka itu akan memiliki sikap yang kurang tepat di dalam memahami makna belajar. Memang di dalam berbagai macam riset disebutkan bahwa kebijakan untuk tinggal kelas itu banyak tidak menguntungkan bagi siswa, terutama secara psikologis. Tetapi kebijakan yang menaikkan siswa atau meluluskan siswa secara otomatis, ini tentu saja juga sebuah kebijakan yang patut dipertimbangkan, karena ini tidak akan menumbuhkan semangat belajar dan daya juang dari siswa. Siswa akan malas-malesan saja. Lalu mau menjadi apa anak-anak Indonesia? Karakternya tidak terbentuk. Etos belajar itu tidak terbentuk di dalam kurikulum Merdeka. Karena apa? Anak dimanjakan dengan sistem yang membuat mereka selalu akan naik kelas dan selalu akan lulus. Tentu ini akan membuat kualitas sumber daya manusia kita tidak akan beranjak jauh. Alasan ke-8, kurikulum Merdeka ternyata masih syarat beban administrasi. Dulu kurikulum Merdeka itu digagas dengan cara menyederhanakan berbagai macam administrasi dari Bapak Ibu guru. Tetapi faktanya, begitu ada kurikulum Merdeka, berbagai macam tugas administrasi itu menumpuk dalam diri para guru, sehingga guru tidak memiliki waktu lagi untuk fokus dan perhatian kepada siswa, karena terlalu banyak laporan-laporan yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru justru di era Merdeka Belajar ini. Banyaknya beban administrasi yang terjadi di dalam kurikulum Merdeka ini akan melemahkan dan melumpuhkan kreativitas dan inovasi para guru. Bahkan bisa mengalihkan perhatian para guru dari pelayanan kepada siswa karena gurunya sibuk untuk membuat laporan-laporan administrasi. Alasan ke-9, kurikulum Merdeka itu sesungguhnya adalah kurikulum yang didesain dari atas ke bawah, top down. Semuanya itu sudah ditentukan dari atas, bahkan hal yang sebenarnya menjadi domain Bapak Ibu guru pun sudah ditentukan dari atas. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu tidak mengenal capaian pembelajaran dan juga tidak mengenal KIKD di dalam kurikulum 2013. Dalam Undang-Undang Sisdinas kita yang masih berlaku saat ini, yang kita kenal itu adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar isi itu seharusnya diformulasikan sudah langsung berisi keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang anak Indonesia ketika dia mempelajari suatu materi tertentu. Setelah itu baru dirumuskan standar kompetensi lulusan yang merekap
kualitas-kualitas kompetensi lulusan sesuai dengan tahapan pada jenjangnya. Capaian pembelajaran yang ada itu sesungguhnya menjadi domain Bapak Ibu guru. Ketika standar isi sudah ditetapkan secara lengkap berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang siswa, maka gurulah yang bertugas untuk mendesain capaian pembelajaran sesuai dengan konteks setempat. Tetapi ini malah sebaliknya, capaian pembelajaran itu dibuat oleh kementerian. Tentu ini sesuatu yang menurut saya justru akan membatasi kemerdekaan Bapak Ibu guru. Seharusnya yang dibereskan itu adalah standar isi dan standar kompetensi lulusannya. Sedangkan capaian pembelajaran itu menjadi domain Bapak Ibu guru untuk mendesain ketercapaiannya sesuai dengan tujuan, konteks, dan tantangan yang ada di satuan pendidikan itu. Alasan ke-10, perbedaan intervensi antara sekolah-sekolah yang pada awal melaksanakan kurikulum prototipe yang nanti menjadi cikal bakal kurikulum merdeka dengan sekolah-sekolah yang setelah pandemi melaksanakan kurikulum merdeka. Ini ada dua perlakuan yang berbeda. Padahal sebuah transformasi kebijakan pendidikan seharusnya didasari oleh persamaan perlakuan, tidak diskriminasi. Kurikulum merdeka diklaim sebagai kurikulum yang efektif karena proses intervensi dan pelatihannya yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang saat ini melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Sekolah-sekolah awal yang prototipe itu adalah sekolah-sekolah penggerak di mana yang diseleksi itu kepala sekolahnya. Dan yang diintervensi, proses intervensinya itu berdasarkan pelatihan-pelatihan yang lama bahkan 9 bulan. Sementara di beberapa sekolah yang melaksanakan IKM berikutnya pelatihannya itu hanya 6 bulan dan beberapa sekolah lain lagi bahkan sama sekali tidak ada pelatihan. Kalau memang pemerintah itu konsisten dengan pendekatan awal bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu diterapkan sehingga efektif, seharusnya sekolah-sekolah mendapatkan pelatihan selama 9 bulan tuh kepala sekolahnya. Tidak seperti sekarang, sekolah dibiarkan berlatih sendiri, lalu kemudian ya sudah, yang penting mereka sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Perbedaan intervensi di dalam implementasi kurikulum merdeka ini justru akan melahirkan ketimpangan-ketimpangan. Karena hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang akan berjalan dengan baik, sementara yang sekolah-sekolah lain itu berjuang sendirian dan mungkin bisa jadi kondisinya akan semakin buruk. Karena tidak ada pelatihan, tidak ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan, mereka berjuang sendiri tetapi dipaksa untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Alasan ke-11, pendekatan insentif di dalam implementasi kurikulum merdeka ini jelas sangat mendiskriminasi dan tidak memberikan keadilan bagi sekolah-sekolah lain. Karena sekolah-sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lain yang dianggap mengalami kemajuan di dalam rapot pendidikan, mereka itu mendapatkan bos kinerja. Mereka mendapatkan dana-dana tambahan, sementara sekolah-sekolah lain itu tidak. Proses transformasi pendidikan yang berupa insentif-insentif seperti ini, yang tidak diperlakukan sama di seluruh sekolah di Indonesia, tentu sangat mendiskriminasi. Kalau hal ini diteruskan, kurikulum merdeka itu justru akan melahirkan disparitas ketimpangan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain. Karena logika di dalam kurikulum merdeka, sekolah yang bagus itu akan tetap menjadi sekolah bagus, bahkan menjadi lebih bagus. Sementara sekolah yang kurang bagus itu justru akan semakin terpuruk karena mereka tidak akan mendapatkan insentif, karena tidak bisa menunjukkan bahwa mereka itu perform atau meningkat prestasinya. Padahal justru sekolah-sekolah yang tidak perform, yang tidak meningkat prestasinya ini yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Saya rasa kebijakan dalam kurikulum merdeka seperti ini, tentu ini sangat tidak adil dan di masa depan justru akan melahirkan ketimpangan-ketimpangan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, sekolah di daerah satu dengan di daerah yang lain. Alasan ke-12, salah satu ciri khas kurikulum merdeka adalah banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan Bapak Ibu guru. Alasannya aplikasi ini untuk mempermudah Bapak Ibu guru melaksanakan kurikulum merdeka. Ini tentu saja menjadi persoalan besar karena saat ini Bapak Ibu guru justru sangat terjajah dengan berbagai macam aplikasi yang ada untuk implementasi kurikulum merdeka. Lebih mengherankan lagi, banyaknya aplikasi ini tidak terkait langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran siswa di kelas, tetapi lebih bagaimana pemerintah menggunakan aplikasi untuk mengajari Bapak Ibu guru apa itu kurikulum merdeka. Jadi gurunya belajar tentang apa itu kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka ini mendistraksi pekerjaan Bapak Ibu guru untuk fokus kepada pelayanan, pendampingan, dan pembinaan kepada siswa, karena guru-gurunya sibuk berlatih mengerjakan dan membuat laporan terkait dengan aplikasi yang ada di dalam berbagai macam kebijakan pendidikan. Alasan ke-13 adalah
Pemaksaan nomenklatur kurikulum merdeka, sebuah kebijakan yang berlaku secara nasional, semestinya mencerminkan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia, mencerminkan kepentingan-kepentingan secara nasional. Ini akan sangat terlihat sekali dari proses pemilihan nomenklaturnya. Kurikulum yang akan dilaksanakan secara nasional ini disebut dengan kurikulum merdeka. Ini artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh ingin mentransformasi kurikulum bagi bangsa Indonesia, tentu legasi yang kita tinggalkan adalah legasi bangsa ini, bukan legasi bagi kelompok kepentingan tertentu. Dan nama kurikulum merdeka itu adalah nama yang menurut saya sangat sempit, tidak mencerminkan keindonesiaan, tidak mencerminkan kenasionalan, bahkan tidak mencerminkan visi jangka jauh, karena ini hanya untuk melegitimasi dan menjadi legasi dari kelompok kepentingan yang ada di kementerian sekarang ini. Nanti ganti menteri tentu saja belum tentu menteri yang berikutnya itu menerima istilah kurikulum merdeka. Karena itu saya selalu menganjurkan, seandainya kita itu fokus sungguh-sungguh pada kemajuan bangsa, marilah kita beri perhatian kita itu kepada bangsa, bukan pada kepentingan kelompok. Karena itu pemaksaan nomenklatur kurikulum merdeka itu jelas menunjukkan ya pendeknya visi dari pembuat kebijakan saat ini. Sebaiknya namanya itu entah namanya kurikulum nasional, entah namanya kurikulum Indonesia. Yang jelas nama ini harus netral dan mencerminkan kebersamaan kita sebagai bangsa, bukan kebersamaan sebagai kelompok kepentingan tertentu yang mungkin saja saat ini sedang berkuasa, diberi kepercayaan untuk mendesain kebijakan pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, 13 alasan inilah yang membuat kurikulum merdeka sebenarnya belum layak untuk diangkat sebagai kurikulum nasional. Kurikulum merdeka masih menyisakan banyak persoalan dan masalah. Karena itu, 13 catatan kritis ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh bangsa Indonesia ini. Mari kita kawal transformasi pendidikan di Indonesia. Tanya Pak Doni saja.